Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah pengajian Masjid Al-Manar, a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah pada kesempatan di sore yang berbahagia ini, di majelis ilmu yang juga diberkahi oleh Allah, di Masjid Allah yang mulia, kita haturkan rasa syukur kita kepadanya. Perbanyak lisan ini dalam mengucapkan tahmid, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Satu bentuk ucapan syukur yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang bersyukur dengan mengucap tahmid, katabat lahu salasuna hasanah. Allah mencatat bagi kita dengan 30 pahala kebaikan. Tidak hanya pahala, ucapan syukur kita, kata Nabi, khutta anhu salasuna khati'ah, menjadi sebab diampuninya 30 dosa-dosa maksiat kita. Oleh karena itu, mengisi waktu luang kita semuanya, perbanyaklah lisan kita dalam bertahmid. Sekali lagi kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini baru pertama kali saya di Masjid Al-Manar ini, ya. Tadi sempat nyasar sampai ke arah Bibis 3 sana. Kebetulan ada orang yang sedang di situ, saya tanya di mana letak Masjid Al-Manar. Alhamdulillah ditunjukkan dan saya bisa sampai. Padahal masjid ini, ya, sudah lama Pak saya dengar, karena ada sumbangsih yang mungkin, ya, tidak tertulis dari guru kita semuanya, Pak Yai Juret Mahfud, betul nggih? Pak Yai Juret itu salah satu panutan kita semua. Kebetulan dulu bapak saya itu sekretaris dari Ketua MUI Jawa Timur saat itu, Pak Yai Misbah. Ngertos nih, yang sepuh-sepuh pasti tahu. Abah saya dulu sering cerita juga kalau Pak Yai Misbah itu dekat sama Pak Yai Juret gitu. Ternyata baru saat ini saya bisa ikut serta memakmurkan masjid yang mungkin diinisiasi oleh beliau. Sebagai bentuk terima kasih kita kepada beliau, kita mendoakan kebaikan rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau di alam barzahnya. Amin. Allahumma amin. Beliau juga termasuk orang yang berjasa bagi umat Islam di Indonesia, khususnya yang membongkar kedok salah satu aliran lah saya sebut, ya. Pernah dulu saya baca di majalah Al-Furqan itu, waktu saya masih mondok dulu, satu-satunya tokoh, ya, yang berjasa mengungkap istilah ilmu manqul. Pernah tahu Pak? Ilmu manqul, ya? Di salah satu aliran lah, saya nggak sebut. Katanya ilmunya manqul dari syekh siapa gitu. Oleh Pak Yai Juret langsung ditanyakan
ke Mekah Al-Mukarramah, di tempat yang katanya pepimpinan tokoh ini itu ngajinya di situ. Setelah ditanya dan ditelusuri, ternyata tidak. Masyayikh yang ada di Mekah sana tidak mengenal orang yang bernama Fulan bin Fulan yang saat ini menjadi tokoh tapi sudah meninggal, ya, menjadi tokoh salah satu ormas, ya, di tanah air kita ini. Ala kulli hal, begitu banyak jasa beliau, mudah-mudahan Allah berikan kedudukan yang mulia. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini saya mendapat amanah tema mengenai timbangan dan catatan amal. Berarti peristiwa yang terjadi kelak di yaumil akhirat, peristiwa yang terjadi setelah adanya hari kiamat atau hari kehancuran. Sebagai muqaddimah, yaumil mizan yang di dalamnya terdapat al-mizan. Apa arti mizan, Pak? Timbangan, ya. Adalah serangkaian peristiwa nanti di hari kiamat, di akhirat, yang kelak semua makhluk yang berakal akan mengalami hal tersebut, ditimbang amal baik dan amal buruknya. Sebelum masuk ke hari yaumil mizan, terlebih dahulu sebagian manusia akan menyaksikan hari kehancuran. Dimulai saat tiupan sangkakala malaikat Israfil. Tiupan sangkakala itu terjadi berapa kali, Pak? Tiupan sangkakala terjadi berapa kali, Bu? Nah, ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Kalau kita baca keterangan para ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat 3 kali terjadinya tiupan sangkakala itu. Tiupan yang pertama disebut dengan nafkhatul faza, tiupan yang mengagetkan. Ketika itu orang yang masih muda, yang belum beruban, mendengar suara tiupan yang pertama akan langsung beruban rambutnya. Seketika itu menjadi orang yang nampak tua, Bapak Ibu. Ada juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang ibu yang masih mengandung mendengar suara tiupan sangkakala yang pertama, dia akan langsung gugur bayinya, janinnya. Atau ibu-ibu yang sedang menimang anaknya, Pak, langsung kaget, kemudian anaknya pun jatuh, ibunya tidak sadar. Ini terjadi saat nafkhatul faza, tiupan yang pertama, mengagetkan. Tiupan yang kedua disebut nafkhatus sa'qi, tiupan yang menghancurkan. Semua yang hidup, alam semesta akan hancur saat itu, illa may yasha Allah, kecuali yang dikehendaki Allah untuk tidak binasa. Seperti malaikat Jibril, kemudian malaikat Israfil, malaikat Israel, hamalatul arsy, dan malaikat yang lain yang dikehendaki Allah untuk tidak binasa. Adapun semua makhluknya selain itu dibinasakan oleh Allah. Ini saat tiupan yang kedua yang disebut nafkhatus sa'qi namanya. Adapun tiupan yang terakhir, inilah yang disebut nafkhatul ba'tsi, pakai sa. Apa artinya? Tiupan untuk membangkitkan.
tiupan untuk membangkitkan semua yang sudah diwafatkan, dibinasakan oleh Allah, untuk diarak menuju satu tempat yang disebut apa? Padang mahsyar. Padang mahsyar itu kata Nabi dalam satu riwayat yang sahih berwarna putih, sepanjang mata memandang nampak sangat luas, tidak ada gundukan atau gunung-gunung, semuanya datar Pak. Itu padang mahsyar. Di saat itu manusia diarak menuju hari pembalasan dalam kondisi khufatun auratun ghurlan, tidak mengenakan pakaian, tidak berkhitan, sekaligus tidak beralas kaki, sama seperti bayi yang baru lahir, tidak mengenakan alas kaki, tidak mengenakan pakaian, dan belum dikhitan. Mau perempuan atau laki-laki sama, kondisinya seperti itu. Sampai istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu merasa malu Pak. Beliau bilang ke Rasulullah, wahai Rasul, betapa malunya saya kala itu, kaum perempuan, ya, tidak pakai baju, kemudian tidak beralas kaki. Nabi kemudian menenangkan istrinya, wahai istriku, jangankan melihat satu sama lain Pak, dirinya sendiri itu dalam kondisi yang telanjang, dia tidak sadar. Kenapa? Mikir, bagaimana nanti nasib saya saat mempertanggungjawabkan perbuatan saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di saat kita di padang mahsyar diarak menuju hari pembalasan dalam kondisi tanpa berpakaian. Di saat itu matahari dengan kita Mak, jaraknya kamit dari mil, seperti 1 mil saja. 1 mil itu kira-kira 2 kilometer, ya. Jarak antara kita dengan matahari kamit dari mil, hanya 1 mil saja. Atas kuasa Allah tidak terbakar kita, tidak hancur, tapi sekedar merasakan panas yang luar biasa. Makanya di saat itu banyak orang yang minta syafaat. Bagaimana tidak? Keringat manusia, kata Nabi saat itu, ada yang menyentuh sampai mata kakinya Pak. Ada yang menyentuh sampai lututnya, ya. Ada juga yang sampai menenggelamkan dirinya, saking banyaknya keringat yang keluar saat itu. Oleh karena itu banyak di antara manusia yang sibuk mencari pertolongan. Itulah yang disebut syafaat. Ada banyak sekali ya syafaat itu. Misalnya yang paling besar yang kita harapkan nanti namanya syafaatul udhma. Syafaatul udhma, pertolongan yang diizinkan oleh Allah melalui satu-satunya orang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita nggak bahas tentang syafaat ya, insya Allah di lain kesempatan akan kita bahas. Contoh yang lain misalnya, secara umum disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang naungan itu Pak. Sab'atun yadhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluha. Ada 7 orang yang kelak akan mendapat naungan dari Allah di saat tidak ada naungan selain naungan Allah dari panasnya matahari saat itu. Apa betul 7 orang tersebut? 1, imamun adil, seorang pemimpin yang adil, dan yang lainnya banyak, ada 7, termasuk diantaranya 2 orang atau lebih yang bertemu karena Allah wa tafarraqu alaih, dia juga berpisah karena Allah. Seperti kita ini Pak,
Kita bertemu di majelis ilmu karena Allah. Nanti kita berpisah pulang ke rumah masing-masing juga karena Allah. Fa insyaallah kelak bagian orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Dan jangan diremehkan ya. Berteman dengan orang-orang yang solih, Pak. Bermajelis, duduk dengan orang yang solih, mujalasah bis solihin namanya. Kelak teman yang baik juga bisa memberikan syafaat di yaumil kiamat. Ini peristiwanya ketika sudah masuk ke neraka atau surga. Dijelaskan oleh Rasul, di saat itu ada seorang yang mencari temannya. Ya Allah, dulu saya pernah sholat bersama dia, pernah berpuasa bersama-sama dia, bermajelis ilmu bersama-sama dia. Kok sekarang nggak ada di surga gitu Pak? Dicari sama temannya. Allah kemudian perintahkan untuk mencari di neraka, ketemu. Maka atas syafaat teman yang solih tadi, dia pun diangkat, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jadi betapa pentingnya memilih teman yang baik, bergaul dengan teman yang solih. Kita ini insya Allah ya, nanti andai kata Bapak Ibu jenengan lek melebet swarga disian gitu, pastikan cari saya Pak. Ada atau tidak, pastikan jenengan cari. Mbok menawa dereng wonten, jenengan bisa cari saya di tempat yang lain. Bisa Pak nggih? Saya berharap syafaat teman yang soleh. Ternyata kok gak ketemu, berarti swarga saya lebih dhuwur. Wonten guyon nggih. Intinya Pak, ada nanti namanya syafaat. Nah, akan kita bahas pada pertemuan yang lain insyaallah. Di padang mahsyar inilah Bapak Ibu, kelak kita akan diberikan dan diperlihatkan buku catatan amal. Buku kitab catatan amal kita yang pernah kita perbuat selama di dunia. Baik itu amal yang sholih ataukah amal yang sayyi'ah, yang buruk, dua-duanya akan diberikan di saat itu. Bagaimana kondisi manusia ketika diberikan buku catatan amal itu? Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Pada hari itu kalian melihat setiap umat jathiyah, berlutut Mak. Berlutut ya, duduk di atas lututnya. Kulla ummatin tud'a ila kitabiha. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Al-yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada hari itu diberikan balasan terhadap apa yang kalian kerjakan. Posisinya dalam kondisi ia berlutut, kemudian diserahkan buku catatan itu kepada hamba tersebut. Ada 3 cara lagi. Yang kedua, diberikan kitabnya itu dari arah sebelah kanan Pak. Ada juga yang diberikan dari sebelah kiri, ada juga wara'a dhahri, dari sebelah belakang kita. Ini ada maksudnya ya. Ada maksudnya kenapa kok diberikan di sebelah kanan, kenapa diberikan di sebelah kiri atau di sebelah yang belakang. Bagi yang diberikan di sebelah kanan, maka berbahagialah. Kenapa? Di dalam surah Al-Insyiqaq ayat 7-8 itu Allah menyebutkan, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
Adapun orang yang diberikan kitab di bagian yang kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, menjadi tanda Pak, nanti hisabnya hisaban yasira, hisab yang mudah, hisab yang tidak dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang mendapatkan buku catatan itu dari sebelah yang kiri, Allah menyebutkan dalam surah Al-Haqqah ayat 25, wa amma man utiya kitabahu bishimalih, orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kiri, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, sungguh betapa malangnya aku, ya, betapa sialnya aku, begitu, telah mendapatkan kitab dari sebelah kiri tersebut, menjadi pertanda dia akan sulit hisabnya nanti. Dan yang ketiga, bagi mereka yang diberikan dari arah belakang, disebutkan oleh Allah, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dhahri belakangnya Pak, ya, fasaufa yad'u subura, maka dia akan berteriak, celakalah saya, pertanda dia akan menjadi penghuni neraka. Kalau yang bagian kiri masih ada kesempatan, boleh jadi dia neraka, boleh jadi dia surga. Tapi kalau sudah wara'a dhahri, maka dia sudah dipastikan menjadi penghuni neraka. Tergantung kita saat ini Pak, bagaimana amaliyah kita selama di dunia, apakah kita termasuk orang yang sholih ataukah tidak. Jika tidak, maka marilah perbanyak kita bertaubat, kemudian beramal sholih. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari saat ini Pak, kita sudah didampingi oleh dua malaikat yang bertugas mencatat amal kita. Malaikat yang diutus oleh Allah namanya malaikat siapa? Raqib dan Atid, ya. Malaikat Raqib mencatat setiap amal solih kita. Adapun malaikat Atid mencatat setiap amal buruk kita. Seperti CCTV, ya. Jenengan tidak ada orang, kemudian nyolong di tempat tertentu, nampak CCTV Pak. CCTV Allah jauh lebih canggih. Berupa apa? Dua malaikat yang siap mencatat amal solih sekecil apapun, termasuk mencatat amal buruk sekecil apapun. Sedari sekarang mari kita persiapkan supaya catatan amal solih kita itu lebih berat dibanding catatan amal yang buruk. Masing-masing kita Bapak Ibu pasti seorang pendosa, nggak mungkin tidak. Kita pasti pernah melakukan dosa. Dosa itu macamnya juga banyak Pak. Ada yang disebut adzanbu. Dzanbun itu artinya dosa sebab mukhalafah an amrillah, menyelisihi perintah Allah. Itu dosanya disebut dzanbun. Contoh misalnya, sholat itu wajib menghadap Baitullah, wajib menghadap ke arah Ka'bah. Ada orang yang berpendapat, saya sholatnya tidak menghadap Ka'bah, tapi menghadap ke arah pantai selatan. Itu dosa Pak. Dosanya adzanbu. Sebab apa? Mukhalafah an amrillah, menyelisihi perintah Allah, dicatat oleh malaikat. Ada juga dosa itu yang disebut dengan al-ithmu. Ithmun, pernah tahu ya? Ithmun. Ithmun itu dosa yang besar, berdampak buruk kepada dirinya dan kepada orang lain. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 219.
tentang judi dan khamr. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Perkara judi dan juga khamr itu adalah ismun kabir, dosa yang besar. Al-Quran tidak memungkiri Bapak Ibu kalau di dalam khamr dan judi ada manfaat. Ya, qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Ada manfaatnya, Pak. Tapi ingat, wa isbuhuma akbar min naf'ihima. Dosa dari khamr itu lebih besar dibanding manfaatnya. Jadi dosanya disebut ismun karena besar, dampaknya untuk masyarakat. Masya Allah, orang yang minum khamr berpeluang, Pak, tawuran massal. Ada anak yang masih SMP beberapa tahun silam, ya, diperkosa oleh 4 kakek-kakek habis pesta miras. Masya Allah, ini dampaknya banyak. Yang ketiga, ada dosa itu disebut as-sayyi'at atau as-su'. As-sayyi'at, keburukan yang berdampak buruk kepada orang lain. Dosanya, Pak, akan menjadi dosa jariah buat kita. Makanya Nabi mengatakan, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang memberikan contoh, sanna itu artinya apa? Memulai, memberikan contoh. Contohnya as-sayyi'ah, yang buruk, memberi contoh misu, ditiru sama orang lain, Pak, maka falahu mislu ajriman amilah. Dia mendapat balasan seperti orang yang mengerjakan itu. Kita ngasih contoh yang buruk kepada orang lain yang melakoni dapat dosa, kita yang memberi contoh juga mendapat dosa. Hati-hati. Makanya dosa yang semacam ini disebut as-sayyi'ah. Termasuk yang keempat, ada jenis dosa itu namanya al-khata', jamaknya khoti'ah, kesalahan yang tidak disengaja. Misalnya panjenengan yang hobinya berburu, lagi nembak manuk, lah kok di atas ada orang yang sedang panen madu lebah, Pak. Ketembak kakinya, jenengan nggak salah, jenengan khoti'ah saja, mohon maaf. Bapak-bapak tidak sengaja tetap dosa, ya, tapi yang tidak sengaja. Ini semua Bapak Ibu dicatat oleh malaikat. Sekecil apapun dosa itu kelak akan diperlihatkan oleh Allah. Sebagaimana amal solih yang panjenengan kerjakan, sekecil apapun amal solih itu kelak akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua hafal di dalam Al-Quran surah yang akhir-akhir itu, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan. Siapa yang berbuat baik sekecil biji dzarrah sekalipun, yarahu, dia akan nampak besok. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil apapun keburukan yang kita buat, yarahu, kita kelak akan menyaksikannya. Di mana kita menyaksikan? Di saat kita diberikan buku catatan amal tersebut. Setelah buku catatan amal kita, Pak, diberikan kepada kita, kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di satu hari yang disebut dengan yaumil hisab. Hisab itu maknanya al-arad wal munaqasyah. Al-arad wal munaqasyah. Al-arad, kita akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Wal munaqasyah, kita juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Pak, dulu panjenengan beli baju ini, ya, beli baju ini,
itu didapat uangnya dari mana, akan ditanya secara detail oleh Allah. Dulu bapak-bapak punya rumah, punya mobil, dapatnya duit dari mana, akan ditanya oleh Allah. Sampai hal yang paling sepele, Mak, sandal jepit yang panjenengan tumbas, gitu, kelak juga akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Terjadi di hari hisab, al-arad wal munaqasyah, hari saat kita diminta tanggung jawab dan ditanya secara detail oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, urusan yang pertama kali kelak dilihat di dalam buku catatan amal kita nanti, urusan apa itu? Kalau berkaitan dengan ibadah, yang pertama kali dilihat adalah sholatnya, Bapak Ibu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, inna awwalama yuhasibu bihi yaumal qiyamah as-sholah. Amalan yang kelak akan diminta tanggung jawab oleh Allah pertama kali adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, kata Nabi, fa'idha soluhat soluha sa'iru amali, amaliyah yang lain akan terangkat menjadi baik. Dan sebaliknya, wa'idha fasadat, kalau sholatnya rusak, fasadat sa'iru amali, ibadah yang lain pun akan menjadi rusak, tidak dinilai sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu, perbaiki kualitas sholat kita, Bapak Ibu. Yang dimaksud sholat fardu yang wajib 5 waktu itu, mulai subuh sampai ketemu isya. Perbaiki kualitasnya, rukunnya kita perbaiki, syarat-syaratnya kita penuhi, insya Allah sholat kita diterima oleh Allah. Apakah penting? Saya tanya. Sholat sunnah, Bapak Ibu, penting nomor berapa? Penting ya? Kenapa kok penting, Pak? Karena sholat sunnah kita kelak bisa menolong, membantu ketika pahala sholat wajib kita itu rusak. Ketika itu Allah perintahkan kepada para malaikatnya. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, unduru li abdin, hei para malaikat, coba kau lihat hamba-hambaku, halahu min tatawu'in, apakah dia punya pahala sholat tatawu, sholat sunnah. Ternyata punya. Kemudian Allah perintahkan, tutuplah kekurangan pahala sholat wajibnya dengan sholat sunnahnya. Maka kita katakan sholat sunnah juga penting untuk kita kerjakan, supaya nanti kalau pahala sholat wajib kita rusak, bisa ditutup, ditambal dengan pahala sholat sunnah. Ada berapa jenis, Pak, sholat sunnah itu? Ada berapa jenisnya? Ada banyak gitu. Jenisnya ada 3. Mungkin kita bahas di pertemuan yang lain. Saya sebut umum. Ada yang disebut nafilah muaqqatah, sholat sunnah yang berdasarkan waktu. Waktunya khusus. Contoh singkat, waktunya dikerjakan di 1/3 akhir malam sebelum waktu subuh, kemudian dikerjakan ba'dan naum setelah kita tidur, khusus namanya sholat tahajud, jenisnya nafilah muaqqatah. Ada juga yang disebut nafilah dzatu sabab, disebabkan sebab yang khusus. Napa contohnya? Sebab khusus, Bapak Ibu setelah berwudu, sebabnya khusus. Mantun panjenengan berwudu, kita sholat, namanya sholat syukur wudu atau ba'diyah wudu. Itu contoh, Pak. Sebabnya khusus, dzatu sabab.
Ada juga sholat sunnah yang disebut nafilah mutlaqah. Sholat yang mutlak, tidak berdasarkan waktu, tidak berdasarkan tempat. Yang pertama, mohon maaf, berdasarkan tempat. Apa contohnya, Pak? Tahiyatul masjid, gitu. Nah, jadi 3. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang lain karena waktu sangat singkat, ya. Jadi tidak ada satupun di yaumil hisab nanti yang terlewat dari setiap catatan amal soleh kita, Bapak Ibu. Kalau urusannya berkaitan dengan kedzaliman sesama manusia, yang pertama kali diminta tanggung jawab soal apa, Pak? Soal darah, ya, pembunuhan. Itu nanti yang pertama kali akan diminta oleh Allah. Misalnya catatan amal kita, Pak, ternyata banyak amal solihnya, kemudian amal yang buruk itu sedikit. Sudah bisa tidak kita berbahagia? Belum tentu. Itu baru ditanya, baru diminta tanggung jawab. Misalnya ada amal soleh kita yang banyak, kemudian amal yang buruk sedikit. Dilihat apakah hamba ini punya dosa sosial. Hati-hati. Ketika dilihat ternyata ada, Pak. Sebab apa? Menghina kepada orang lain, memfitnah orang lain, kemudian menggibah orang lain, termasuk dia merampas hak milik orang, mencuri atau hutang tapi gak mau bayar. Ada nanti di yaumil kiamat orang-orang yang disebut muflis. Pernah dengar ini? Apa sih muflis itu artinya? Bangkrut. Muflis itu orang yang bangkrut. Nabi bertanya kepada sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah engkau apa yang disebut bangkrut itu? Siapa orang yang bangkrut itu? Kemudian sahabat ada yang menjawab, al muflisu, orang yang bangkrut itu wahai Nabi, man la dirhama wala mata'ah, yang tidak punya uang, tidak lagi punya aset kesenangan, nggak punya. Ibarat kata orang yang berdagang, modalnya habis, dia tidak mendapat keuntungan. Itu namanya muflis, bangkrut. Kemudian Nabi menjelaskan, bukan seperti itu. Yang dimaksud bangkrut, al-muflisu fina, bangkrut di kalangan umatku, kata Nabi, man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin wasiyamin, orang yang datang di hari kiamat nanti, Bapak Ibu, membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, sampai pahala pengajian semacam ini. Tapi dia lupa juga membawa dosa sosial. Wa ya'ti qad syatama hada, dosa sebab ia mencela orang lain. Seneng ngilokno, Pak, hati-hati. Ibu-ibu, bapak-bapak, gitu, hentikan lisan kita yang suka menghina, baik itu fisiknya, ataukah kehormatannya, ataukah pekerjaannya, haram hukumnya. Yang kedua, dosa sosial. Sebab apa? Qadzafa hada, dia menuduh kepada orang lain. Bahasa kita menyebut fitnah. Fitnah, Pak, dalam bahasa Arab berbeda dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Jenengan pernah dengar ungkapan al-fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah lebih kejam daripada. Yang dimaksud dalam ayat itu adalah fitnah bermakna syirik. Syirik itu dosanya lebih berat daripada pembunuhan. Bukan fitnah menuduh, bukan. Kalau menuduh, fitnah dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab disebut qadzaf, ya.
Menuduh tanpa bukti, memfitnah juga demikian. Itu termasuk dosa sosial. Dan yang ketiga, aklu mala hada, dosa sosial sebab mengambil hak milik orang lain. Misalnya utang tapi tidak mau bayar. Hati-hati, mungkin sekarang Pak, kita merasa bisa lari dari orang yang kita hutangi. Ternyata nanti di yaumil hisab itu akan dipertanggungjawabkan. Sampai kata Nabi, yuqda min hasanatihi, pahala orang yang dolim ini Pak, nanti akan dilimpahkan kepada orang yang ia dolimi. Sampai pahala kebaikannya habis, tapi dosa dolimnya belum habis. Apa kata Nabi? Dosa orang yang dia dolimi akan diberikan kepada orang yang dolim tersebut. Contoh misalnya, saya pakai nama Fulan, ya. Fulan ini senang ngilok-ngilok kepada bapak yang bernama Ahmad. Tiap hari dihina terus Pak. Mulai dari pekerjaannya dihina, kemudian keluarganya dihina, sampai harga dirinya direndahkan setiap hari. Nanti di yaumil kiamat, kalau dia belum bertaubat di dunia, belum minta maaf, maka pahala kebaikan dia Pak akan diberikan kepada Pak Ahmad ini. Tergantung berapa banyak kedoliman dia. Sampai nanti pahalanya habis, lah kok dosa sosialnya belum habis. Yang akan dijadikan pengganti apa? Dosa Pak Ahmad akan diberikan kepada siapa? Pak Fulan tadi itu. Sampai tidak ada lagi pahala yang dia miliki, yang tersisa cuman dosa-dosanya. Orang yang semacam ini fatorohat ilal nar, akan dimasukkan, dicampakkan ke dalam neraka. Makanya Bapak Ibu, masih ada waktu kita di dunia ini untuk menjaga diri dari dosa sosial. Semoga nanti catatan amal kita yang banyak, yang baik itu tidak berkurang sama sekali. Hindarkan saling mencela, saling mencaci, memfitnah, atau mengambil hak milik orang lain. Utang gak gelem bayar, hati-hati. Ini kita saling mengingatkan. Setelah itu Bapak Ibu, usai kita dihisab, diminta tanggung jawab atas semua amal soleh kita, barulah masuk ke satu hari yang disebut dengan yaumil mizan, hari penimbangan amal buruk dan amal baik kita setelah dihisab tadi Bapak Ibu. Di saat itu terjadi perbedaan memang pendapat di kalangan ahli tafsir. Ada yang mengatakan yang ditimbang adalah orangnya Pak. Ada juga yang berpendapat yang ditimbang adalah amal solihnya. Dan yang ketiga, yang ditimbang adalah catatannya tadi. Jumhur ulama, ya, mayoritas ulama berpendapat kelak yang ditimbang adalah amal perbuatannya, yang ditimbang amal perbuatan dirinya. Di saat itu, kalau misalnya ya amal soleh kita Pak yang lebih banyak, sementara amal yang buruk kita ternyata ringan, bisa dipastikan hamba tersebut akan masuk surganya Allah. Dan sebaliknya, kalau amal solihnya sedikit, gitu, kemudian amal yang buruknya jauh lebih berat, ini dilihat apakah dia mendapatkan syafaat ataukah tidak. Jika tidak, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Misalnya Pak, dia seorang yang mukmin, tidak pernah syirik kepada Allah, tidak pernah mensyirikan Allah. Dia berdosa besar, punya pahala yang sedikit, dia akan masuk terlebih dahulu ke dalam neraka. Kemudian atas izin Allah, nanti setelah dosanya habis, dia akan diangkat
Hadis riwayat Imam Muslim. Akhriju minan nar, keluarkan dari neraka man fi qalbihi mithqala dzarratin min khardalin minal iman, yang di dalam hatinya masih ada ucapan la ilaha illallah, ada iman, kelak akan diangkat oleh Allah setelah mempertanggungjawabkan dosanya. Tinggal kita mau atau tidak melebet neraka dhisik atau maunya langsung ke surga. Bapak Ibu, pengen langsung ke surga, mari sedari saat ini kita perbanyak beramal sholih supaya timbangan kita nanti lebih berat. Ini sudah habis. Sebagai penutup, kalau kita pengen timbangan amal kita nanti berat Bapak Ibu, bisa kita amalkan zikir yang diajarkan Nabi. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, yang mudah diucapkan oleh lisan, saqilatani fil mizan, pahalani abot berat di yaumil mizan. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Gampang loh? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Besok kalimat ini kata Nabi akan menjadi pemberat di hari penimbangan di mizan tersebut. Mudah-mudahan kelak timbangan kita Pak lebih berat daripada timbangan maksiat kita. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kelak kita semua nggak usah mampir neraka, langsung melebet swarga. Amin. Allahumma amin. Karena waktu yang habis sudah masuk adzan, sebetulnya ini nggak bisa dibahas dua langsung Pak. Lek mau bahas catatan sendiri, timbangan sendiri, ya lebih menyeluruh. Ini saya singkat-singkat karena terbatas waktunya. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.